Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Audini Vanayuga dari Manajemen Pendidikan kelas B angkatan 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah organisasi pendidikan. Materinya yaitu gaya, teknik, dan hambatan komunikasi. Yang pertama adalah pengertian gaya komunikasi. Gaya komunikasi menurut Norton dalam Alien dan kawan-kawan tahun 2006. Gaya komunikasi dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dapat berinteraksi dengan cara verbal dan paraverbal untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami atau dimengerti. Nah, gaya komunikasi ini kesimpulannya yaitu jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sepenuhnya sebagai sesuatu kepribadian unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang, karir, dan kesejahteraan emosional. Selanjutnya ada aspek-aspek gaya komunikasi. Yang pertama yaitu ada dominan. Nah, yang dimaksud dominan yaitu komunikator selalu berinteraksi karena ia cenderung ingin menguasai pembicaraannya. Yang selanjutnya ada dramatik. Dalam hal berkomunikasi cenderung berlebihan, menggunakan hal-hal yang mengandung kiasan, metafora, cerita, fantasi, dan permainan suara. Kemudian ada animated expressive, yaitu dalam berkomunikasi selalu menggunakan kontak mata, ekspresi wajah, gestur, dan gerakan badan. Kemudian selanjutnya ada open, yaitu komunikator bersikap terbuka, tidak ada rahasia sehingga muncul rasa percaya diri dan terbentuk komunikasi dua arah. Kemudian ada argumentatif, yaitu komunikator cenderung suka berargumen dan agresif dalam berargumen. Selanjutnya ada relaxed, komunikator mampu bersikap positif dan saling mendukung terhadap orang lain. Selanjutnya ada attentive, yaitu komunikator berinteraksi dengan orang lain dengan menjadi pendengar yang aktif, empati, dan sensitif. Selanjutnya ada impression living, yaitu kemampuan seseorang komunikator dalam membentuk kesan pada pendengarnya. Selanjutnya ada friendly, yaitu komunikator bersikap ramah tamah dan sopan saat sedang menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Yang terakhir ada precise, yaitu gaya yang tepat di mana komunikator meminta untuk membicarakan suatu konten yang tepat dan akurat dalam komunikasi lisan. Selanjutnya ada macam-macam gaya komunikasi. Yang pertama yaitu the controlling style. Gaya ini bersifat mengendalikan, artinya membatasi setiap perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Kedua, the equalitarian style. Aspek ini adalah adanya landasan kesamaan. Yang ketiga yaitu the structuring style, yaitu gaya yang memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan. Yang keempat yaitu the dynamic style, yaitu gaya komunikasi yang dinamis, memiliki kecenderungan agresif sehingga berorientasi pada tindakan. Kemudian yang kelima yaitu the relinquishing style, yaitu mencerminkan kesediaan menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain. Yang terakhir ada the withdrawal style, yaitu gaya komunikasi digunakan karena lemahnya tindakan komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memaknai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang. Selanjutnya ada macam-macam teknik komunikasi. Yang pertama yaitu adalah teknik komunikasi informatif. Teknik komunikasi informatif adalah suatu keterampilan berkomunikasi dengan menyampaikan berbagai tanda informasi, baik yang bersifat verbal atau non-verbal. Kemudian yang kedua ada teknik komunikasi persuasif. Teknik ini adalah bagaimana cara menyampaikan pesan pada orang lain dengan memperhatikan aspek psikologis, seperti pada kesadaran pribadi dan menjauhi adanya paksaan. Yang selanjutnya ada teknik komunikasi pervasif. Teknik ini yaitu cara menyampaikan pesan pada orang lain dengan berulang-ulang sehingga demi sedikit akan membentuk sikap dan kepribadiannya. Kemudian selanjutnya teknik komunikasi koersif, yaitu teknik komunikasi yang berlawanan dengan teknik komunikasi persuasif, yaitu menyampaikan pesan komunikasi pada orang lain dengan cara memaksa orang untuk berbuat sehingga merasa ketakutan dan ada rasa tunduk serta patuh.
Kemudian ada teknik komunikasi instruktif, yaitu penyampaian pesan komunikasi dengan dikemas demikian rupa sehingga pesan itu dipahami sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Kemudian yang terakhir ada teknik hubungan manusiawi, adalah kemasan informasi yang disampaikan dengan mendasar aspek psikologis secara tatap muka untuk merubah sikap dan perilaku dan kehidupan sehingga merasa puas akan kepada berbagai. Yang terakhir ada hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu hambatan teknis. Hambatan teknis seperti alat gangguan, jaringan, terus stasiun radio, televisi, telepon dan sebagainya. Kemudian hambatan semantik yaitu terjadi karena kesalahan pada penggunaan bahasa. Kemudian yang ketiga ada hambatan psikologis terjadi karena persoalan-persoalan dalam diri individu. Kemudian hambatan fisik seperti disebabkan karena jarak yang jauh sehingga sulit dicapai, tidak adanya sarana, dan kemudian karena gangguan panca indera pada penerima. Yang selanjutnya adalah hambatan status, yaitu seperti status senior dan junior atau atasan dan bawahan. Kemudian yang terakhir ada hambatan budaya, yaitu terjadi karena adanya perbedaan norma dan kebudayaan yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya Audine Vanelga, undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.